Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali pada pertemuan 10. Kali ini kita flashback kembali untuk membahas mengenai penjadwalan proses. Jadi di pertemuan kali ini nanti kita membahas mengenai algoritma penjadwalan proses, baik itu preemptif maupun non-preemptif. Dan di dalamnya itu ada algoritma-algoritmanya. Ada seperti FIFO, first in first out, ada nanti di round robin untuk yang non preemptif. Nah, kita bahas satu persatu. Yang pertama di sini, apa itu penjadwalan proses? Jadi, untuk penjadwalan proses itu sendiri merupakan basis sistem operasi yang multi-programming. Kenapa harus dijadwalkan? Karena kalau di dalam sistem operasi multi-programming itu lebih dari satu proses dalam satu waktu yang bersamaan. Kenapa harus ada jadwal? Nah, kalau kita melihat di dalam perkuliahan semester 1 di sini, kita ada jadwal untuk perkuliahan antara mata kuliah satu dengan mata kuliah yang lainnya. Nah, kenapa dibuat jadwal? Agar biar tidak bentrok satu dengan yang lainnya. Sama seperti halnya proses di sini. Jadi perlu adanya penjadwalan. Caranya bagaimana? Caranya adalah dengan mengalih-alihkan pemproses di antara proses-proses yang ada. Jadi sistem operasi itu membuat sistem komputer lebih produktif dan efisien dengan adanya penjadwalan proses di sini. Karena di dalam sasaran multiprogramming adalah mempunyai proses yang berjalan di setiap waktu untuk memaksimumkan utilisasi pemroses agar lebih efisien dan agar tidak terjadi crash satu dengan yang lainnya. Kemudian di dalam penjadwalan di sini merupakan kumpulan kebijaksanaan dan mekanisme di dalam sistem operasi yang berkaitan dengan urutan kerja yang dilakukan oleh sistem komputer. Ketika kita melakukan aktivitas proses di dalam sistem operasi kita, pasti tidak bisa langsung bersamaan. Ada jeda persekian detik untuk proses itu bisa dijalankan. Meskipun kita nanti block all ya, misalkan select all, kemudian kita enter bareng, nah itu ada persekian detiknya proses itu akan dijalankan. Tidak mungkin bareng-bareng langsung keluar semua seperti itu ya. Pasti ada jeda sedikit untuk persekian detiknya. Nah, penjadwalan itu sendiri bertugas memutuskan yang pertama yaitu proses yang harus berjalan sesuai dengan urutannya ya. Kapan dan selama berapa lama proses itu berjalan. Jadi lamanya itu berapa lama? Apakah membutuhkan waktu yang sebentar ataukah membutuhkan waktu yang lama? Nah, itu adalah tugas dari penjadwalan. Sasaran utama dalam penjadwalan proses di sini adalah optimasi kinerja sistem komputer menurut kriteria tertentu. Nah, kinerjanya dan optimasinya apa saja? Yang pertama yaitu sasarannya adil. Dengan adanya penjadwalan proses di sini, jadi untuk penanganan proses-proses itu harus adil. Yang kedua yaitu efisiensi. Jadi lebih efisien di sini. Kemudian memiliki waktu tanggap atau respon time. Ada turnaround time, kemudian ada throughput juga. Nah, ini kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu adil. Adil di sini adalah proses-proses yang diberlakukan sama, yaitu mendapat jatah waktu pemproses yang sama dan tidak ada proses yang tidak kebagian layanan pemproses sehingga mengalami kekurangan waktu. Jadi untuk penjadwalan proses di sini dia adil. Tergantung lagi di dalam sistem komputer kita. Kalau misalkan nanti lama dan dari hardware-nya itu tidak mumpuni, maka akan ngeblank sebentar. Tapi di situ jangan ditambah aktivitas lagi. Misalkan dalam sistem operasi kita udah ngeblank, kemudian kita dengan mouse kita klik seperti itu. Kemudian misalkan kita lakukan klik kanan refresh, bahkan itu nanti klik kanan refresh-nya juga stuck di situ aja. Artinya adalah
Dalam penjadwalan proses di sini, dia memberikan semua proses itu adalah waktu. Jadi dibagi semuanya agar semua kebagian dan bisa diproses. Dia adil, tapi ya tergantung lagi dengan sistem komputer kita. Yang kedua yaitu efisiensi. Jadi efisiensi di sini atau utilisasi pemproses dihitung dengan perbandingan waktu sibuk pemproses. Jadi lebih efisien lagi. Ada berapa proses yang dijalankan, ada berapa waktu yang bisa di handle oleh sistem komputer kita. Nah, itu bisa diefisienkan. Yang ketiga yaitu waktu tanggap atau respon time-nya. Jadi waktu tanggap di sini adalah setiap proses itu memiliki waktu tanggap yang berbeda-beda. Kita bandingkan saja Notepad dengan Adobe Premiere yang semester 1 ini kalian dapatkan ya. Jadi Notepad adalah sebuah aplikasi text editor di mana dia hanya menyediakan satu ekstensi file saja. Sedangkan kalau kita bandingkan dengan Office, bisa Word atau PowerPoint atau Adobe Premiere yang di dalam mata kuliah yang satunya ya. Nah, jadi di situ dia pertama kali kita jalankan, kita open ya. Dan di situ dia akan ada inisialisasi terlebih dahulu. Jadi ada tipe data yang dikenali, jadi butuh waktunya. Nah, itu juga tergantung dari sistem komputernya. Apakah memang speknya itu bisa lebih cepat untuk memprosesnya atau tidak. Nah, di dalam waktu tanggap di sini berbeda untuk yang pertama yaitu sistem interaktif didefinisikan sebagai waktu yang dihabiskan dari saat karakter terakhir dari perintah dimasukkan. Jadi waktu tanggap ini disebut dengan terminal response time-nya. Berapakah jumlahnya di sini? Kemudian sistem waktu nyata didefinisikan sebagai waktu dari saat kejadian sampai instruksi pertama rutin layanan yang dimaksud selesai dieksekusi. Disebut dengan event response time-nya. Jadi ada waktu akhir. Jadi karakter terakhir dari perintah yang dimasukkan dan waktu dari instruksi pertama sampai selesai dieksekusi. Itu ada terminal response time, ada event response time-nya. Yang berikutnya, yang keempat adalah ada turnaround time. Turnaround time ini adalah waktu keseluruhan, di mana ini waktu yang dihabiskan oleh si proses tersebut dari saat program atau job masuk ke dalam sistem kita sampai proses itu selesai. Jadi adalah waktu yang dimaksud adalah waktu yang dihabiskan di dalam sistem. Bagaimana caranya menghitung turnaround time? Turnaround time adalah waktu eksekusi plus waktu menunggu. Waktu menunggu itu seperti ini. Ketika ada banyak proses yang dijalankan, kemudian ada aplikasi yang memang dia belum bisa dieksekusi. Nah, itu adalah ada waktu tunggunya. Meskipun hanya beberapa detik, dia tetap terhitung untuk waktu tunggunya. Yang kelima yaitu ada throughput. Throughput adalah jumlah kerja yang dapat diselesaikan dalam satu unit waktu. Dalam satu unit waktu, di dalam sistem operasi kita bisa mengeksekusi berapa program atau berapa instruksi yang dapat diselesaikan. Nah, itu adalah throughputnya. Cara untuk mengekspresikan throughput adalah dengan jumlah job pemakai yang dapat dieksekusi dalam satu unit atau interval waktu yang ada. Nah, ini adalah throughput. Kemudian ada tipe-tipe penjadwalan. Nah, ini kita flashback untuk yang penjadwalan jangka pendek. Dulu kita sudah ada diagram state proses yang ada submit, kemudian ada start itu ya submit, kemudian ada running, kemudian ada completion. Ada bloknya juga. Nah, ini dia dibagi menjadi 3 untuk tipe-tipe penjadwalan. Yang pertama adalah penjadwalan jangka pendek. Yang kedua adalah jangka menengah. Yang ketiga adalah jangka panjang. Nah, waktu di pertemuan sebelumnya itu termasuk dalam penjadwalan jangka pendek. Apa itu penjadwalan jangka pendek? Jadi penjadwalan jangka pendek di sini
bertugas menjadwalkan alokasi pemroses di antara proses-proses yang ready yang berada di dalam memori utama. Jadi semua proses yang keadaannya di dalam state ready. Sasaran utama yaitu memaksimumkan kinerja sistem untuk memenuhi satu kumpulan kriteria yang diharapkan. Jadi penjadwalan ini dijalankan setiap terjadi pengalihan proses untuk memilih proses berikutnya yang harus dijalankan. Jadi sebuah proses ketika dijalankan itu kan tidak selalu mulus sampai finish, sampai complete. Ya kan? Pasti ada beberapa proses yang di dalam sistem operasi kita itu terjadi penjedaan atau pengalihan proses. Nah, kemudian penjadwalan jangka menengah di sini adalah menangani proses-proses swapping. Jadi di mana tadi yang ada kendala di dalam sebuah proses yang di mana dia keadaan state running menjadi state block. Dari state block ada suspend ready, ada suspend block, ada suspend ready, kemudian masuk ke dalam proses ready kembali. Nah, inilah dari proses yang mengalami swapping masuk ke dalam penjadwalan jangka menengah. Kemudian untuk penjadwalan jangka panjang, di sini adalah penjadwal jangka panjang bekerja terhadap antrian batch dan memilih batch berikutnya yang harus dieksekusi oleh sistem. Jadi batch biasanya berupa proses-proses dengan penggunaan sumber daya yang intensif. Program-program ini mempunyai prioritas yang rendah dan biasa digunakan untuk pengisi selama periode aktivitas proses-proses interaktif rendah. Jadi ini termasuk dalam penjadwalan jangka panjang. Nah, ini adalah diagram state dalam 3 keadaan dari ready, running, block. Kapan proses itu ready? Ready artinya adalah proses itu sudah siap untuk dieksekusi, proses itu dikenali oleh sistem operasi kita, dan proses itu tidak terjadi kendala apapun. Jadi dia keadaan state ready. Setelah proses itu ada, ketika kita akan mengakses sebuah proses, kita tidak tahu proses itu ada di dalam folder mana. Nah, itu tidak bisa. Jadi harus semua dalam keadaan ready. Kemudian proses itu dijalankan sampai dia ke state running. Jadi pengiriman. Sistem operasi nanti akan memproses. Kemudian dijalankan. Kalau tidak terjadi masalah, maka akan complete. Tapi ketika proses itu berjalan, kemudian kalau yang ada di sisi sebelah atas di sini adalah timeout, artinya waktu yang diberikan oleh penjadwalan pemroses di sini adalah habis. Nah, kita sering mengetahui di sini atau sering menemui adalah ketika kita melakukan browsing. Ketika kita kirim ke server alamatnya, kemudian akan menangkap apakah ini servernya oke, apakah jaringan kita itu bagus. Ketika dalam waktu yang diberikan habis, maka proses itu akan menjadi timeout. Akan menjadi timeout dan akan kembali ke state ready kembali. Artinya nanti akan dicoba pengiriman kembali. Running sampai nanti dia complete. Timeout lagi, dia balik lagi ready. Artinya apa? Di sini kita harus refresh. Kemudian running, kemudian baru complete. Nah, kapan proses itu masuk ke dalam state block? State block di sini biasanya adalah terkendala dengan perangkat input output yang berhubungan dengan sistem operasi kita. Contohnya bagaimana? Contohnya misalkan kita akan mencetak sebuah dokumen. Dalam state running, dokumen berjalan, kemudian tiba-tiba dia stop. Padahal urutannya atau antriannya untuk cetak itu masih banyak. Nah, di sini harus ada peran user atau brandware ya sebagai pengguna untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Kenapa ini tidak bisa mencetak? Oh, ada hubungannya dengan perangkat input output yaitu printer. Kita cek di situ kertasnya ada apa enggak. Habis berarti kita harus menambahkan.
ada yang selip di dalam printer kita. Nah, itu juga harus kita benahi. Setelah kita benahi, nah itu ada di dalam proses blok. Kita apakan? Kita lakukan sesuai dengan perintah yang ada atau panduan yang ada di printer. Kita harus tekan reset. Nah, keadaan state reset itu sudah masuk ke dalam state ready. Kemudian nanti akan berjalan kembali. Nah, itu adalah penjelasan diagram state dasar 3 keadaan. Kemudian, sasaran penjadwalan berdasar kriteria-kriteria. Yang pertama yaitu menjamin tiap proses mendapat pelayanan dari pemproses secara adil. Yang kedua yaitu menjaga agar pemproses tetap dalam keadaan sibuk. Artinya dalam keadaan on sehingga efisiensi mencapai maksimum. Pengertian sibuk di sini adalah tidak menganggur, termasuk waktu dalam dihabiskan untuk mengeksekusi program pemakai dan sistem operasi. Kemudian meminimalkan waktu tanggap. Kemudian ada meminimalkan turnaround time, kemudian memaksimalkan jumlah job yang harus diproses per satu interval waktu. Nah, sekarang kita sudah membahas mengenai penjadwalan proses. Sebelum masuk ke dalam algoritma-algoritma dalam penjadwalan proses, karena nanti kita mempelajari 2 algoritma. Yang pertama yaitu preemptif untuk strategi penjadwalannya, kemudian algoritma yang menerapkan strategi yang non-preemptif. Nah, tugasnya adalah seperti ini. Silahkan mencari jurnal. Di dalam jurnal tersebut nanti banyak artikel-artikelnya. Nanti cari tentang sistem operasi. Tahun terbitnya adalah antara 2010 sampai 2020, yaitu sekarang ini. Yang dicari boleh mengenai sistem operasi, boleh mengenai penjadwalan proses, boleh mengenai algoritma penjadwalan proses. Di mana penjadwalan proses algoritmanya adalah seperti yang ada di bawah ini. Kalau yang non-preemptif ada mengenai FIFO, first in first out atau first come first serve. Ada juga mengenai shortest job first. Ada yang highest ratio next. Ini untuk yang masuk ke dalam non-preemptif. Kemudian untuk yang strategi preemptif yaitu ada round robin, ada multiple feedback QUI, ada shortest ratio first, ada priority scheduling, ada guaranteed scheduling. Jadi tugasnya tiap mahasiswa hanya mencari satu artikel saja. Nah, tugasnya di sini adalah menelaah artikel jurnal. Boleh jurnal, boleh proceeding. Tidak boleh tugas, ya. Karena nanti banyak sekali tugas yang diupload. Nah, jadi boleh dari bahasa asing, bahasa Inggris, bahasa Arab atau yang lain sebagainya, nanti silakan ditranslate terlebih dahulu. Kemudian diresum. Resum artinya adalah dirangkum. Inti dari pembahasan dalam artikel dalam jurnal itu apa saja. Jadi mahasiswa nanti berhak memilih salah satu dari tema yang ada di sini. Tidak semuanya, hanya salah satu saja. Yaitu sistem operasi boleh, penjadwalan boleh, algoritma boleh. Algoritma pun juga tidak semuanya ini yang dibahas, yang dicari. Tapi hanya salah satu saja. Kalau FIFO ya FIFO saja. Kalau round robin ya round robin saja. Nah, ini adalah tugas yang kedua. Ini untuk masing-masing mahasiswa, tidak kelompok ya. Kemudian untuk pengumpulan tugas tetap sama, yaitu disunan. Kemudian pengumpulan maksimal tanggal 30 November 2020. Minggu depan minus 1 hari. Pukul 23.00. Nah, bagaimana caranya untuk mencari artikel jurnal tersebut? Ini adalah ada contohnya. Sebentar. Nah, kita bisa mencari yaitu di Sinta. Di sini bisa, ini banyak jurnal yang ada. Nah, ini kita bisa mencari jurnal di sini ya. Search, kemudian jurnal.
Udah klik belum? Nah, cari saja jurnal mengenai informatika atau mengenai operating system. Kalau informatika banyak sekali di sini. Informatika, kemudian kita search. Nah, ini banyak sekali. Kalau mengenai operating system ada nggak ya? Harus kita buka-buka. Nggak ada kalau sistem operating systemnya khususnya nggak ada. Jadi kita bisa mencari di jurnal informatika di sini. Atau misalkan kita menggunakan search engine di sini, kita bisa menuliskan jurnal about operating system. Nah, misalkan di sini. Ini banyak sekali. Operating research article operating system, peer review journal, operating system research paper, operating system concept for reconfigurable computing. Nah, ini bisa kita klik aja. Di sini ada operating system IEEE Journal and Magazine. Nah, di sini silakan nanti di-download atau nanti misalkan dicari. Terkadang ada jurnal yang memang artikelnya tidak boleh di-download. Jadi harus kita baca di sini ya. Nah, itu juga ada. Jadi di sini mengenai operating system concept for reconfigurable computing, review and survey. Jadi di sini abstraknya adalah ada nanti bisa diartikan. Ini ada introduction-nya, kemudian ini ada untuk reconfigurable-nya, kemudian ada partisi di dalamnya itu. Sampai nanti di sini ada propose and publish system-nya. Nah, kemudian bisa dicari juga kita melihat reference. Nah, di sini yang berhubungan dengan sistem operasi juga ada. Ini contohnya adalah Brepner ya, ini ya, G. Brepner, a virtual hardware operating system for the Xilinx XC 6200. Infill programmable rolling stock application, new paradigm and compiler di sini. Nah, ini bisa dicari nih. Silakan bisa dicari, di set aja judulnya. Nah, kita bisa mencari melalui reference yang ada. Di bawahnya juga ada lagi di sini. Development of an operating system for ini sama ya. Cuman ini untuk yang proceedingnya. Nah, kemudian ada research issue in operating system for ini juga ada. Banyak sekali di sini. Ini baru satu artikel ya. Kemudian ada juga ini, nggak mau dibuka ya ini ya. Nah, inilah proses state ready menjadi running lagi ya. Kemudian ada lagi di dalam ResearchGate. Nah, ini ada analysis and issue in cloud operating system. Nah, ini juga ada, bisa kita klik. Nah, ini bisa download full text PDF ini. Silakan di-download aja. Karena nanti untuk untuk pengumpulannya ada jurnal aslinya. Jadi ada artikel jurnal yang nanti diupload di dalam Sunan. Ini adalah analysis and issue in cloud operating system. Nah, ini diharapkan karena banyak sekali artikel-artikel mengenai sistem operasi, jangan sama ya satu dengan yang lainnya. Jadi dibuat berbeda. Nah, ini banyak sekali operating system yang ada. Real-time operating system. Nah, di sini ada academic program. Pokoknya yang penting kita pintar-pintar untuk membuat key di dalam search engine di sini. Nah, ini real-time operating system banyak sekali ya ini. Full text PDF, ada download ebook. Silahkan nanti di-download. Kalau memang dia open access atau OA, bisa kita download full text-nya. Misalkan nanti tidak diperbolehkan untuk full text-nya, carilah yang lain. Banyak yang free, banyak yang open source. Kita di ResearchGate itu ada, di Sinta itu ada, kemudian di IEEE itu juga ada. Kemudian ada banyak sekali untuk wadah-wadah jurnal mengenai sistem operasi di situ. Jadi banyak sekali jurnal juga memang konsen di sistem operasi. Nah, silakan dikerjakan ya. Jadi untuk yang di tugasnya di sini silakan untuk direview
untuk jurnal artikel dalam jurnalnya, silahkan nanti dibahasa Indonesiakan agar lebih mudah dipahami karena kita terbiasa dengan. Nah, jangan lupa di sini tugasnya ya, maksimal pengumpulan nanti 30 November 2020 pukul 23.00 di Sunan. Nah, nanti yang dikumpulkan adalah satu, file asli artikel dari jurnal atau proceeding itu. Kemudian yang kedua adalah hasil tugasnya, telaah artikel jurnal atau resume atau ringkasan. Jadi silahkan nanti artikelnya dibaca semuanya, kemudian disimpulkan. Inti dari pembahasannya itu apa? Baik, untuk pertemuan 10 kali ini mungkin cukup sekian ya, semoga bermanfaat. Jangan lupa tugasnya dikerjakan sebaik mungkin, secepat mungkin, karena untuk menunda tugas nanti akan malas nanti jadinya. Nah, kalau hari ini nanti langsung dikerjakan, insya Allah nanti bisa tepat waktu. Baik, kita akhiri ya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.